Makna kaidah hukum. Kaidah hukum adalah seperangkat aturan yang memiliki sanksi tegas dan mengatur interaksi atau hubungan antara individu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah untuk menciptakan kedamaian, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan bersama masyarakat. Kaidah hukum dapat berbentuk perintah, larangan, dan perkenan. Perintah menginstruksikan individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Larangan mengharamkan tindakan-tindakan tertentu, dan perkenan memberikan izin atau persetujuan terhadap tindakan-tindakan tertentu. Kaidah hukum bersifat imperatif, yang berarti aturan ini bersifat mengikat dan memaksa individu untuk mematuhi perintah dan larangan yang terkandung dalam hukum. Ciri-ciri dan unsur kaidah hukum. 1. Mengatur setiap perilaku masyarakat. Kaidah hukum mengatur bagaimana individu berperilaku dalam hubungan satu sama lainnya dan apa yang dapat mereka harapkan. 2. Hukum bersifat memaksa. Kaidah hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengikat, sehingga harus dipatuhi dan ditaati oleh semua orang. 3. Mengandung sebuah larangan dan perintah. Kaidah hukum mengandung aturan larangan dan atau perintah yang memberikan izin atau persetujuan terhadap tindakan-tindakan tertentu. 4. Menciptakan keseimbangan antara kepentingan. Kaidah hukum harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Perbedaan norma hukum dan norma agama. Di antara norma-norma sosial yang ada, maka hubungan antara norma hukum dan norma moral sangat erat. Nilai dan norma moral merupakan salah satu sumber bagi nilai dan norma hukum. Caspertens berpendapat seyogian norma hukum dan norma moral tidak saling bertentangan. Namun, mengingat norma hukum bersifat relatif dan norma moral bersifat absolut, apabila terjadi tabrakan di antara keduanya, maka norma hukum harus menyingkir. Perbedaan norma hukum dan norma agama. Yang pertama, pelaksanaan. Pelaksanaan hukum dapat dipaksakan dengan menggunakan aparat pemerintah, baik dari sisi pembuatan undang-undang maupun penegaknya. Mengingat hukum dapat dikembangkan, maka dapat dirumuskan bahwa hukum adalah pengayom manusia yang melembaga. Sebaliknya, pelaksanaan moral tidak dapat dipaksakan. Moral tidak mengenal tawar-menawar dan selalu menuntut kepatuhan penyerahan secara mutlak. Mengingat moral tidak mengenal dan tidak memiliki aparat dalam penegaknya, maka moral tidak dapat melembaga sebagaimana hukum. Yang kedua, heteronom dan otonomi. Di dalam hukum, manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku secara heteronom, sedangkan moral manusia bersifat otonom dan keputusan moral adalah otonom. Yang ketiga, tujuan. Hukum adalah ketertiban mengatur struktur kehidupan sosial dan masyarakat tertentu. Hukum harus menciptakan tatanan sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat sebagai subjek hukum dapat hidup bersama dalam susunan solidaritas yang wajar dan saling menghargai sebagai sesama. Tujuan moral sebaliknya yaitu untuk mengatur kehidupan manusia sebagai manusia tanpa memandang adanya perbedaan suku, agama, strata sosial, dan sebagainya. Dasolen, Dasein dalam hukum. Perbedaan antara Dasolen dan Dasein dalam kaidah hukum terletak pada sifat dan fungsi mereka dalam konteks ilmu hukum. Dasolen merupakan kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan. Yang pertama, bersifat umum atau kenyataan normatif. Yang kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi hukum. Yang ketiga, dibutuhkan peristiwa konkret atau dasein untuk bersifat aktif. Dasein merupakan suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, menunjukkan keadaan yang nyata. Yang kedua, menggambarkan pada realitas yang telah terjadi. Yang ketiga, dianggap sebagai pijakan untuk membuat hukum normatif atau dasolen. Alasan keberadaan hukum. Alasan keberadaan hukum adalah
untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan satu sama lainnya. Selain itu, keberadaan hukum juga dapat memperkuat keberadaan kaidah-kaidah bukan hukum, dan sebaliknya hukum adat sebagai contoh merupakan bagian dari budaya bangsa dan harus dihargai sebagai keberagaman budaya dan suku bangsa. Hukum juga memiliki sanksi tegas yang mengatur interaksi atau hubungan antar individu, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, yang dalam hal ini adalah dengan antar individu baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya hukum diharapkan dapat tercipta, terpelihara, dan terbentuk kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat penting dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.